Kapal ini adalah kapal perang milik Amerika Serikat, kapal angkutan serbu kelas Haskell yang digunakan oleh US Navy pada Perang Dunia II, yang dapat mengangkut 1.500 lebih awak kapal. Kapal ini dibangun oleh galangan kapal Kaiser Shipbuilding di salah satu galangan kapalnya yang berlokasi di Vancouver, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Mulai dibangun pada tanggal 19 Agustus tahun 1944, kapal ini diluncurkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1944, dan diresmikan masuk layanan dinas US Navy pada tanggal 15 November tahun 1944. Cukup singkat pembuatan kapal ini, karena termasuk dalam program Amerika membangun cepat kapal-kapal angkut, dan kapal perang guna membantu sekutu memenangkan Perang Dunia II di front barat maupun front Pasifik. Kapal ini menyandang nomor lambung APA-227 yang tertulis pada kapal di bagian haluan dan buritan dengan tulisan PA-227. Setelah resmi diluncurkan, kapal ini langsung ikut dalam berbagai pertempuran di Perang Dunia Kedua, di mana pada bulan Maret tahun 1945 ia mulai mengangkut 1.620 pasukan siap tempur untuk invasi ke Okinawa. Perahu-perahu serang dari kapal ini, diangkut oleh para pasukan ke pantai Okinawa, ia berlayar lewat Saipan dan Pearl Harbor menuju San Francisco. Selama masa perang, kapal ini telah mengangkut pasukan dan suplai logistik baik makanan maupun amunisi, antara pulau-pulau Pasifik dan Amerika Serikat. Pada bulan September tahun 1945, kapal ini membawa 1.436 tawanan perang sekutu dari Jepang ke Manila, dan pada tahun 1946 ia kembali mengangkut pasukan ke Amerika Serikat, dan kemudian beroperasi di pesisir Pasifik. Ada yang tahu apa nama dari kapal ini? Kalian pasti tidak asing jika mendengar namanya, sama seperti nama perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Kapal ini dinamai USS Renville, dengan kapten kapalnya adalah William Warren Ball. Kalian sudah tidak asing kan, dengan nama Renville. Pada bulan Desember tahun 1947, beroperasi di Pasifik Barat, Renville diperintahkan untuk menuju Jakarta, di Pelabuhan Tanjung Priok. Renville menjadi kapal markas Komisi Gencatan Senjata PBB untuk menegosiasikan persyaratan penyelesaian damai antara pasukan militer Belanda dan nasionalis Indonesia. Hal ini menghasilkan apa yang disebut Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai tanggal 17 Januari tahun 1948. Perundingan tersebut terjadi di dalam kapal ini, karena kapal ini dijadikan zona netral pada waktu itu, untuk mengantisipasi adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penyebab terjadinya perjanjian ini adalah adanya sengketa pada perjanjian sebelumnya yaitu Perjanjian Linggarjati 1946, tentang status kemerdekaan Indonesia, yang mana memang Belanda masih benar-benar belum mengakuinya, dan masih melakukan beberapa aksi militer. Untuk mengawasi perjanjian tersebut, Dewan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik, yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Kabinet Republik Indonesia meminta Australia untuk menjadi anggota Komisi Tiga Negara, sementara itu Belanda meminta Belgia, selanjutnya Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat menjadi penengah dalam Komisi Tiga Negara tersebut. Dengan Australia diwakili oleh Richard Clarence Kirby, Belgia oleh Paul van Zielen, dan Amerika oleh Profesor Dr. Frank Graham. Adapun tokoh Indonesia yang ikut dalam perundingan tersebut adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ali Sastroamijoyo dan Agus Salim sebagai wakil, Dr. Leimena, Latuharhari, dan Kolonel TB Simatupang sebagai anggota. Pihak Belanda menunjuk Raden Abdul Qodir Wijoyo-Atmojo sebagai delegasinya. Setelah cukup lama berunding, pada tanggal 17 Januari tahun 1948 akhirnya terciptalah Perjanjian Renville dan ditandatangani oleh Amir Syarifuddin. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook.
6. TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. 7. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Ratu Belanda. 8. Akan diadakan plebisit atau referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Tetap saja buah dari perjanjian tersebut adalah kerugian bagi Indonesia. Faktanya kegagalan Menteri Amir Syarifuddin untuk mempertahankan wilayah Indonesia dan sehingga terjadi krisis internal di dalam pemerintahan Indonesia kala itu, sehingga Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, yang berperan sebagai parlemen sementara, mengajukan mosi tidak percaya pada Kabinet Amir Syarifuddin. Tetapi dari kegagalan tersebut memang ada niat tersendiri dari pihak Belanda yang ingin mengambil alih semua wilayah yang telah jatuh ke tangan Indonesia. Lagi-lagi Belanda tetap melanggar isi perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer kedua. Pukulan telak bagi Indonesia. Dampak dari perjanjian Renville cukup besar. Tersingkirnya golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan, menjadi cikal bakal pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948, di tengah konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Inilah yang menyebabkan bibit-bibit pemberontakan di Indonesia mulai lahir, dari golongan kiri maupun kanan. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia. Perjanjian ini juga membuat TNI harus ditarik mundur dari daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Kondisi ini yang melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, perjalanan panjang tentara divisi Siliwangi untuk meninggalkan Jawa Barat menuju Jogja dan Jawa Tengah. Long March inilah yang menjadi cikal bakal pemberontakan Kartosuwiryo yang tidak rela meninggalkan Jawa Barat, dan ingin membentuk negara Islam Indonesia yang kita kenal dengan pemberontakan DITI. Kembali lagi ke rekam jejak kapal Renville. Sempat dinonaktifkan pada tanggal 30 Juni tahun 1949 di Pulau Mare, California. Kapal ini diaktifkan kembali tanggal 5 Januari tahun 1952 untuk digunakan dalam Perang Korea. Berangkat dari kota San Francisco menuju kawasan Pasifik Barat. Tanggal 13 November tahun 1952, ia mengangkut bola-balik pasukan ke Jepang dan Korea, di antaranya Pusan dan Incheon, dan pada Juni tahun 1953, ia kembali menuju San Diego. Pada September tahun 1954 berlayar menuju kawasan Pasifik Barat, kapal ini membawa pasukan marinir ke Kobe, Jepang. Setelah dari Jepang kapal ini melakukan pelatihan amfibi di Korea, sebelum kembali ke San Diego pada tanggal 17 Maret tahun 1955. Pada bulan Agustus tahun 1955 berangkat dari San Diego, ia berpartisipasi dalam latihan pendaratan di Iwo Jima, dan kembali ke San Diego pada bulan Maret tahun 1956. Pada bulan Januari tahun 1957, ia bergabung dengan latihan pendaratan di Camp Pendleton. Pada tur Westpac dari bulan Februari sampai September, ia bergabung dengan latihan pendaratan utama di Timur Luzon pada bulan Maret dan di Pohang, Dong wilayah Korea pada bulan Juni. Pada 1962 setelah tugas pesisir barat, dia menuju Karibia untuk menanggapi krisis rudal Kuba, dan kembali ke San Diego pada tanggal 13 Desember tahun 1962. Dikerahkan untuk Westpac dari Desember tahun 1962 sampai Mei tahun 1963, ia mengakhiri tugasnya pada tahun 1963 pada Operasi West Coast. Pada tahun 1964, ia berlayar menuju Pasifik Barat. Dia berpartisipasi dalam syuting di Oahu, Hawaii, untuk film yang disutradari Otto Preminger, berjudul In Harm's Way pada bulan Juli tahun 1964. Pada bulan Agustus tahun 1964, sebagai tanggapan terhadap insiden Teluk Tonkin, dia menyusuri pesisir Vietnam dari Da Nang ke Saigon dengan 1.350 marinir dengan status siaga selama 67 hari berturut-turut.
Diisi ulang di Yokosuka, dia melakukan tugas yang sama dari Vietnam pada bulan November, sebelum kembali ke San Diego tanggal 18 Desember tahun 1964. Pada bulan Maret tahun 1965, setelah latihan pendaratan di Camp Pendleton, California, tur kawasan Pasifik Baratnya, membawa kapal ini ke Hawaii, Okinawa, Da Nang, Kuinon, Sasebo, dan Yokosuka. Setelah tugas lokal, ia mulai tur Pasifik Baratnya Maret tahun 1966 sampai Oktober, membawa marinir ke Okinawa dan Chu Lai, Vietnam, sebelum memangkal di Da Nang pada bulan Agustus sampai September. Dan akhirnya pada tahun 1967, ia dipersiapkan untuk penonaktifan. Ditransfer ke Administrasi Maritim MARAD tanggal 23 April tahun 1968, ia bergabung dengan Armada Pertahanan Cadangan Nasional di Suisun Bay, California. Dia digunakan kembali sebagai pengangkutan amfibi LPA-227 pada tanggal 1 Januari tahun 1969. Hal yang mengenaskan terjadi pada tanggal 1 September tahun 1979, ia ditabrak kapal Angkatan Laut Register dan terjadi kerusakan yang cukup parah. Sehingga pada tanggal 19 Februari tahun 1982 ia dibuang oleh MARAD ke tempat pembuangan terakhirnya yang tidak diketahui. Tetapi dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh Mr. Sean Ireland, MARAD, tahun 2007, pada program pembuangan kapal sepertinya Renville dan 3 kapal lainnya dipreteli di Taiwan atau Korea Selatan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.